Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syaykh Al-Allamah Al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Akidah salaf terkait pembicaraan Allah Azza wa Jalla. Akidah salaf terkait kalamullah Azza wa Jalla. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, dan katakan pembicaraan penguasa kita bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Orang-orang yang bertakwa beragama dengan perkara itu, dan mereka menjelaskan hal itu. Penjelasan termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Sesungguhnya mereka tidak meragukan bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah, benar-benar pembicaraan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam, sehingga Jibril mendengarkan Al-Quran dari Allah. Jibril menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruh yang sangat amanah menurunkan Al-Quran ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu, yaitu kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hatimu agar kamu menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata.
latanzilu rabbil alamin, betul-betul diturunkan oleh Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran. Dan Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihir ruhul amin, ruh yang sangat amanah menurunkannya. Ia adalah Jibril yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar kamu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberikan peringatan. Ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran dari Jibril bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Bahasa Al-Quran sesungguhnya bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Takwir ayat 19, Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran betul-betul pembicaraan Rasul yang sangat mulia, yaitu Jibril alaihi salam, dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy, yang memiliki kekuatan di sisi yang memiliki 'arsy, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makiyin, surat At-Takwir ayat 20, sangat kokoh, yaitu Jibril alaihi salam. Allah memberikan kekuatan kepada Jibril alaihi salam, dan Allah memberikan kepadanya kedudukan dan kedekatan darinya, Jalla wa ala, muta'in thamma, dia ditaati di sana. Surat At-Takwir ayat 21. Para malaikat taat kepada Jibril, amin, yang sangat amanah. Surat At-Takwir 21 ayat 21. Sangat amanah untuk menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal. Ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam sangat amanah menyampaikan wahyu Allah. Dia tidak menambahinya dan tidak menguranginya. Sesungguhnya Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu Allah sebagaimana dia memperolehnya dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Takwir ayat 22, wa ma sahibukum, dan teman kalian bukan,
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun, gila. Teman kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gila sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala meniadakan kegilaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Surat At-Takwir ayat 23, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat Jibril alaihi salam dengan bentuknya sebagai malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya di atasnya di Batha di Mekah, bil ufuk, di ufuk, surat At-Takwir ayat 23, yaitu di atas langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan pandangan beliau. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman di surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril sekali lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan bentuknya sebagai malaikat untuk yang kedua kalinya di sisi Sidratul Muntaha pada malam Mi'raj. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan bentuknya sebagai malaikat, yang mana Allah menciptakan Jibril dengan bentuk tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan bentuknya sebagai malaikat dua kali. Sekali di Mekah dan sekali di hadapan para penduduk langit di sisi Sidratul Muntaha, di hadapan para malaikat di atas langit. Adapun selain itu, maka sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Ketika di sisi beliau terdapat sahabat-sahabat beliau, mereka melihat Jibril sebagai seorang laki-laki sebab mereka tidak mampu melihat Jibril dengan bentuknya sebagai malaikat. Maka ini menguatkan sanad Al-Quran yang mulia, bahwasannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran dari Jibril alaihi salam. Jibril mendapatkan Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penisbatan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takwir ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan utusan yang sangat mulia. Dan penisbatan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan utusan yang sangat mulia. Maka ia adalah penisbatan karena menyampaikan. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam keduanya membawa dan menyampaikan kalamullah, pembicaraan Allah. Sesungguhnya pembicaraan itu dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali, tidak dinisbatkan kepada yang mengatakannya karena menyampaikan. Sebab tidak mungkin pembicaraan berasal dari tiga, yaitu dari Jibril, dari Muhammad, dan dari Allah. Sebab Allah mengabarkan bahwasannya Al-Quran pembicaraannya, dan Allah menisbatkan Al-Quran kepada Rasul malaikat dan kepada Rasul manusia, termasuk penisbatan karena menyampaikan semata. Al-Quran adalah pembicaraan Allah pertama kali, dan pembicaraan Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menyampaikan dari Allah Azza wa Jal. Orang-orang muslim tidak meragukan hal ini. Sesungguhnya Al-Quran pembicaraan Allah, diturunkan, bukan makhluk. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 2, Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallah. Alkitab, Al-Quran diturunkan dari Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 114, Annahu munazzalum min rabbika bilhaq. Bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Allah Jalla wa'ala mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran pembicaraannya. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 6, Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan pembicaraan Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fath ayat 15, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah pembicaraan Allah. Maka Allah mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran pembicaraannya, dan bahwasannya Allah yang menurunkan Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawab.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.